Tribuners masih bersama saya Danti Wahyu yang akan menemani Anda dalam program Live Update Seleb edisi Kamis 13 April 2023. Berbagai informasi seputar selebriti sudah kami siapkan untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama. Angelina Sondag menjadi sosok yang disorot di sela kabar bebasnya ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Selasa 11 April 2023. Angie, sapaan akrabnya, terlihat bersama ratusan simpatisan menyambut keluarnya Anas Urbaningrum dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Angelina Sondag juga menyempatkan hadir dalam acara silaturahmi Akbar HMI dengan Anas Urbaningrum di rumah makan Ponyo, Bandung pada sore harinya. Sebagai sama-sama bekas kader Partai Demokrat, Angelina dan Anas tampak berbincang santai sambil santap buka puasa. Diketahui keduanya merupakan bekas kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Saat sesi wawancara khusus dengan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Domu Ambarita, Anas mengungkapkan jika pertemuannya hanya membicarakan hal yang biasa-biasa saja. Tak ada pembicaraan serius, apalagi mengungkit soal kasus dirinya. Anas juga mengatakan bahwa kedekatan dirinya dengan Angelina bak seorang sahabat. Apalagi Anas kerap mengutus istrinya Atiyah Laila untuk menjenguk Angelina saat menjalani masa tahanan. Menurut Anas, hal itu dilakukan untuk menunjukkan sikap sebagai seorang sahabat yang selalu ada di masa-masa sulit sekalipun. Sebelumnya, Angelina Sondag mengaku ikut berbahagia atas kebebasan Anas Urbaningrum pada Selasa 11 April 2023. Kebahagiaan ditunjukkan Angelina Sondag di akun Instagramnya. Angelina Sondag memajang foto bersama Atiyah Laila, istri Anas Urbaningrum. Angelina Sondag mengaku kagum pada sosok istri Anas, Atiyah Laila. Istri Anas yang disapanya Tia itu bagi Angie merupakan perempuan tangguh dan penuh kesabaran. Angie menuturkan Atiyah sangat kuat menjalani kehidupan 10 tahun terakhir, mengurusi 4 orang anak selama Anas menjalani hukuman di penjara. Angie pun terharu lantaran penantian cukup lama istri Anas berakhir saat Anas Urbaningrum bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Lokasi terkini keberadaan dari Feoni Elizabeth Johananok. Namun, ia belum mau menjelaskan secara detail di mana keberadaan Feoni Elizabeth. Ferozi juga tidak mau memberikan keterangan lebih lanjut sebab saat ini kasus orang hilang tersebut telah ditangani oleh pihak berwajib. Di sisi lain, Ferozi Nok mengatakan bahwa kakaknya itu tak pernah pergi jauh. Hari ketika Feoni hilang, keluarga sudah khawatir karena sampai sore hari tak pulang ke rumah. Hingga akhirnya Feoni dinyatakan hilang dan ini sudah hari ketiga. Ferozi menyebutkan bahwa kala itu Feoni harus minum obat namun tak kunjung pulang hingga hari ini. Bari Prima diketahui sudah mulai mencari ke beberapa tempat yang pernah disambangi oleh Feoni namun tak juga ditemukan. Diberitakan sebelumnya kabar tidak sedap datang dari aktor senior Bari Prima. Sang putri Feoni Elizabeth Johanna dikabarkan menghilang sejak 2 hari lalu, Senin 10 April 2023. Kabar hilang tersebut juga dibagikan oleh fotografer senior Darwis Triadi dalam Instagram cerita miliknya. Feoni Elizabeth diketahui menghilang di kawasan Cikole, Lembang, Bandung, Jawa Barat dengan menggunakan motor Honda Beat Street putih dengan nomor polisi D2920 ABO. Namun dalam keterangan poster tersebut, ia meninggalkan rumah pada Senin 10 April 2023 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Sosok Vioni Elizabeth Johana, putri aktor laga Prima dikabarkan hilang sejak 10 April 2023. Ferozi Nok sebagai adik dari Vioni membenarkan soal kabar sang kakak hilang. Ia menjelaskan bahwa sang kakak menghilang di kawasan Sarijadi, Bandung, Jawa Barat sekira jam 10 pagi dengan membawa banyak barang. Hal itu dikatakan Ferozi saat dihubungi awak media pada Rabu 12 April 2023. Ferozi dan keluarga merasa ada kejanggalan seusai sang kakak menghilang dengan membawa banyak barang-barang. Sebab Feoni yang diketahui mengidap skizofrenia dan harus rutin minum obat. Sekedar informasi, kabar putri dari Prima menghilang diketahui dari pesan berantai di WhatsApp. Putri dari aktor senior Prima Feoni Elizabeth Johana dikabarkan hilang sejak 2 hari lalu di kawasan Cikole, Bandung, Jawa Barat. Kabar orang hilang tersebut diketahui dari poster orang hilang yang diunggah oleh fotografer senior Darwis Triadi di Instagram. Dalam keterangan poster hilang tersebut juga diungkapkan ciri-ciri dari Feoni Elizabeth sebelum meninggalkan rumah. Di antaranya, Feoni Elizabeth Johana memiliki ciri-ciri berambut tipis dan bertubuh gemuk. Kemudian putri dari Prima ini juga mengenakan kacamata. Kemudian informasi terakhir dalam keterangan poster tersebut, di mana posisi Feoni Elizabeth menghilang ketika menggunakan motor Honda Beat Street putih dengan nomor polisi D2920 AB0. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Feoni mengalami gangguan mental yang membuat anak dari Prima tidak bisa jauh dari penggunaan obat. Diketahui jika Feoni Elizabeth menghilang sejak Senin 10 April 2023 jam 10 pagi. Keluarga juga memberikan nomor yang dapat dihubungi apabila melihat posisi Feoni Elizabeth saat ini. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Komedian Komeng mendadak jadi trending topik Twitter sejak Selasa malam 11 April. Hal ini lantaran komentar Komeng yang bernada candaan saat Abdel mengunggah potret duka disorot warganet. Diketahui Putri Abdel, Kesha Alia Wulandari, meninggal dunia di usia 22 tahun pada Senin 10 April 2023. Kesha dimakamkan pada Selasa 11 April 2023. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Abdel Acerian membagikan foto pusara putrinya itu. Banyak artis maupun rekan sesama komedian bersimpati atas kepergian putri sulungnya itu. Salah satunya ditulis oleh Komeng. Komeng menuliskan rasa duka mendalam atas kepergian Kesha. Komeng pun menyelipkan candaan di akun komentarnya. Komentar tersebut membuat sejumlah warganet marah. Warganet menganggap Komeng tak memiliki empati saat sahabatnya sedang berduka. Meski demikian, banyak warganet justru santai melihat candaan tersebut. Menurut mereka, canda di antara kedua muncul karena Abdel dan Komeng merupakan teman dekat, sehingga sudah mengetahui karakter masing-masing. Perlu diketahui, anak Abdel meninggal dunia setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Namun belum diketahui pasti penyakit yang menyebabkan anak Abdel meninggal dunia. Selama ini Abdel cukup tertutup soal kehidupan pribadi dan keluarganya. Bahkan Ocit selaku asistennya pun tak berani mengulik soal kehidupan pribadi Abdel. Saking tertutupnya, Abdel juga tak memberitahu alamat detail rumah duka tempat putrinya disemayamkan. Oleh karenanya, kabar anak Abdel meninggal dunia ini cukup mengejutkan banyak pihak. Selain itu, kepergian Kesha Wulandari cukup mengejutkan Abdel. Pasalnya, Kesha meninggal saat Abdel tengah syuting di salah satu stasiun televisi swasta. Abdel pun langsung bergegas pulang ke rumah duka saat tahu putrinya meninggal dunia.
Seperti diketahui, Felicia Angelista dan Kaisar Hito bepergian ke beberapa negara di Eropa untuk keperluan pekerjaan. Kepergian mereka juga ditujukan sekaligus untuk berlibur bersama kedua putrinya. Perjalanan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Felicia dan Hito sebab mereka hanya pergi berempat tanpa didampingi babysitter. Felicia pun mengaku banyak mendapatkan komentar negatif dari netizen yang menyebut dirinya egois. Pasalnya, aktris 28 tahun ini harus membiarkan suaminya mengurus kedua putrinya selama melakukan pekerjaan di sana. Melihat komentar-komentar ini, Felicia pun hampir mencak-mencak sebab netizen tidak tahu perjuangannya sebelum berangkat. Ternyata Felicia sudah berusaha mengajukan visa untuk babysitternya, tapi sayangnya ditolak. Felicia dan Hito pun mau tidak mau harus tetap berangkat karena urusan pekerjaan yang sudah tidak bisa ditunda lagi. Hal itu dikatakan Felicia saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2023. Apalagi Felicia mengatakan bahwa saat itu ia telah membuat janji dengan beberapa profesional di bidang yang digelutinya. Beruntung Felicia dan Hito mendapat dukungan dari orang-orang terdekat untuk meyakinkan diri bahwa mereka mampu mengurus kedua putri mereka selama di Eropa. Walau lelah, pasangan yang menikah di tahun 2021 ini berusaha menikmati perjalanan mereka selama di Eropa. Keduanya saling mendukung dan memberikan sugesti positif bahwa kedua anak mereka bisa diajak bekerja sama. Pada akhirnya, Felicia dan Hito tak pernah menganggap kehadiran anak mereka selama perjalanan bisnis saat itu sebagai beban. Di sisi lain, Felicia mengaku sempat mengalami kejadian yang kurang menyenangkan. Putri keduanya, Zevanya Granet Emanuela, mendadak alami demam hingga suhu tubuhnya 40 derajat Celcius. Felicia mengaku sangat panik karena demam Zevanya yang sangat tinggi akibat suhu yang ekstrim di sana. Apalagi ia tidak bisa langsung membawa putrinya ke rumah sakit karena aturan yang berlaku di sana. Pada akhirnya, aktris 28 tahun ini memilih berkonsultasi dengan dokter di Jakarta untuk menurunkan demam putrinya. Beruntung demam Zevanya langsung turun setelah diberikan obat yang diresepkan oleh dokter di Jakarta. Baru setelah itu Felicia bisa menangis dan bersyukur karena putrinya tidak mengalami kejang akibat demam yang terlalu tinggi. Aku tuh baca komen-komen orang kayak Kak Feli egois banget sih, suaminya disuruh jagain anak bukannya dibawa babysitternya. Terus kayak aduh gue harus ceritain apa kayak perjuangan kita untuk mendapatkan visa untuk mereka, cuma memang ditolak gitu kan visanya, jadi kayak udah kan kita masih tetap berangkat, jadi kayak kerjaan itu kan nggak bisa dipospon kan, memang apa ya, tempat yang kita disamperin itu kan udah fix tanggalnya. iya, dan kita juga bisa menyangkut banyak orang juga, kita masih di sana juga janjian sama beberapa ahli juga, jadi kita kayak nggak bisa nge-cancel atau nge-reschedule. Jadi udah bener-bener sampai tua aku, mami aku semua pada yang kayak bisa ya deh ya, bisa ya deh ya gitu. Udah bisa, udah. Terus kita setiap kali lagi ngeliatin kan kita sempat ke Singapura, sempat kerja berdua dulu ya. Pas di Singapura tuh kita ngeliatin orang tua bahwa oh bawa 2 anak bisa. Lihat lagi, bawa 3 anak bisa. Oh itu selalu ngasih afirmasi yang positif lah, kayak bisa. Anak itu bukan beban, jadi mereka tuh nggak bakal ngerepotin kita pasti bisa, kan ini anak-anak kita gitu. Sampai capek cuma sampai babysitter juga nanya kan kayak non nggak apa-apa, non aman, semua bener anak gue gitu, kenapa lo yang khawatir, dia di tangan mama papanya udah pasti aman. Sampai akhirnya 2 minggu kita Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Nama Raffi Ahmad tak lelah disebut sebagai objek tuduhan penerima hasil tindak pidana pencucian uang. Setelah sebelumnya dituding sebagai artis inisial R yang ikut menikmati uang hasil korupsi ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Kali ini Sultan Andara ini kembali dikaitkan dengan dugaan artis-artis yang menerima uang hasil kejahatan Wahyu Kenzo. Lalu bagaimana sebenarnya Raffi Ahmad menyikapi namanya terus dikaitkan penerima uang haram? Rupanya Raffi Ahmad merasa kesal ketika nama dan kekayaannya terus dipertanyakan dengan mengaitkan dengan kejahatan orang lain. Hal itu diungkapkannya saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Selasa 11 April 2023. Raffi Ahmad disebut terlibat dalam kejahatan penipuan berkedok investasi robot trading Auto Trade Gold atau ATG milik Wahyu Kenzo. Raffi Ahmad disebut sebagai salah satu artis yang menerima hasil kejahatan dari Wahyu Kenzo tersebut.
tersebut. Raffi mengaku mengenal sosok Wahyu Kenzo, tapi ia lupa apakah pernah ada bisnis atau tidak. Raffi Ahmad pun berharap ini tidak menjadi sebuah kasus yang mengait-ngaitkan namanya alias TPPO. Tuduhan terseretnya nama Raffi Ahmad tak lepas dari bocoran yang dikatakan Zainul Arifin, pengacara 850 pelapor korban aplikasi ATG, Selasa 11 April 2023. Wahyu Kenzo, pemilik robot trading Auto Trade Gold atau ATG, dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan penipuan berkedok investasi. Jumlah korban 850 orang dengan total kerugian mencapai 9 triliun. Dalam laporan tersebut, pihak korban juga menyebutkan 8 nama public figure yang diduga telah menerima aliran dana dari Wahyu Kenzo. 8 public figure itu diantaranya adalah Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Stephen William, Gus Miftah, Judika, hingga mertua mendiang Vanessa Angel Haji Faisal. Zainul menceritakan keterlibatan Raffi Ahmad dalam kasus TPPU Wahyu Kenzo berupa kerjasama pekerjaan soal endorse. Tak hanya itu saja, selain sebagai brand ambassador, ada juga public figure yang terlibat kasus penipuan robot trading itu terkait lelang. Haji Faisal, Gus Miftah juga disebut diduga menerima uang sebesar 400 juta dari Wahyu Kenzo. Kendati begitu, Zainul Arifin menyebutkan nama-nama itu di hadapan publik supaya mereka semua menyadari keterlibatan dalam kasus penipuan ini. Ia pun berharap 8 orang itu mau mengembalikan uang yang diterima dari Wahyu Kenzo karena diduga merupakan uang hasil penipuan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan Dinar Wahyu Saptian Daifrik atau Wahyu Kenzo sebagai tersangka dalam penipuan robot trading ATG. Awalnya, kasus dugaan penipuan robot trading ATG yang dikelola PT Pansaki Berdikari bersama sudah secara resmi dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Diketahui sebanyak 141 investor menjadi korban dengan kerugian mencapai 15 miliar lebih. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.